Oke, halo semuanya, balik lagi di channel Fikri Moto Vlog. Selamat datang. Nah, di video kali ini saya lagi riding menuju kantor. Ya, jadi di pagi hari ini, hari Rabu, sekitar jam setengah 7, saya lagi mau pergi ke kantor. Oke. Nah, sembari perjalanan menuju kantor, karena membutuhkan waktu sekitar ya 30 menit lah ya. Nah, saya ingin sekalian ngevlog gitu. Bahasan yang kali ini saya akan sampaikan ke teman-teman semua adalah mengenai pengalaman suka duka menggunakan si Bison selama 10 tahun. Nah, for your information aja, saya udah nge-tag video ini yang ketiga berarti ini ya. Jadi kemarin saya sempat ngetek tuh pas pergi kantor juga. Taunya settingan kameranya itu low exposure. Jadi lebih gelap. Terus pulangnya saya ngevlog juga tuh. Settingan kameranya udah oke. Tapi audionya banyak angin banget. Jadi kan saya ngerekam audio ini tuh dikonekin ke handphone ya. Jadi pakai headset yang ada mikrofonnya, terus dikonekin ke handphone. Nah, cuman kemarin tuh si mikrofonnya turun dan nggak ada kayak busa pelindungnya gitu, alhasil kena angin deh. Nah, kalau sekarang insya Allah sih si mikrofonnya udah aman karena saya simpan di balik busa helmnya gitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal Bison, jadi di tahun ini tuh genap saya bersama si Bison itu sudah 10 tahun. Lebih tepatnya nanti di bulan November si Bison sudah 10 tahun. 10 tahun berarti artinya adalah sudah mengganti plat nomor sebanyak 2 kali gitu. Ya, jadi tahun ini harus membayar pajak yang cukup mahal nih. Jadi kalau misalkan pajak 5 tahunan itu lebih mahal daripada tiap tahunnya, karena ada biaya untuk si platnya gitu. Wih, ngebul cuy. Harus turun mesin tuh kalau ngebul kayak gitu. Nah, selama 10 tahun ini saya menggunakan si Bison, tentunya ada suka dan dukanya, atau bisa dibilang kelemahan dan kelebihan si Bison gitu. Selama 10 tahun saya gunakan si Bison sebagai motor harian. Motor harian dengan kata lain ya dipakai kemanapun. Ketika dulu saya sekolah, jadi saya dapat si Bison ini ketika kelas 1 SMA. Nah, semenjak saat itu si Bison menjadi motor harian saya gitu. Jadi dipakai untuk ke sekolah. Lulus dari SMA, saya masuk kuliah selama 4 tahun. Pakai si Bison juga, dipakai ke kampus. Terus saya kerja udah 2 tahun di 2 perusahaan yang berbeda. Dua-duanya saya ke kantor pakai si Bison gitu. Ya, bisa dibilang udah motor harian kan. Nah, terus selain itu juga saya pakai si Bison ini untuk San Mori, terus touring kecil-kecilan, misalkan ke beda kota gitu kan. Bahkan saya pernah touring lintas provinsi pakai si Bison ini. Jadi waktu itu saya pernah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya itu waktu 2016 saya pernah ke Dieng. 2017-nya saya pernah touring ke Yogyakarta. Jadi si Bison ini saya pakai harian juga, pakai San Mori juga, pakai touring juga gitu. Kekurangan yang saya rasakan selama menggunakan Bison adalah ketika si Bison ini digunakan sebagai motor harian. Maksudnya, jadi ketika si Bison ini digunakan untuk motor sehari-hari, kayak misalkan pergi ke sekolah, terus pergi ke kantor, berbelanja ke pasar gitu. Nah, saya juga pernah dan sering menggunakan si Bison ini untuk berbelanja gitu kan. Ketika si Bison saya gunakan untuk harian, nah ketika si Bison dipakai untuk harian seperti tadi, ada beberapa kelemahan yang saya rasakan. Yang pertama adalah si Bison ini nggak punya bagasi
karena si Bison ini termasuk motor dengan kategori sport, maka sudah sewajarnya atau sudah umum gitu kan, kalau motor sport ini tidak memiliki bagasi yang luas atau bahkan tidak memiliki bagasi sama sekali gitu. Jadi di bawah jok si Bison ini bener-bener nggak ada storage gitu untuk menyimpan sesuatu. Mungkin ada sih ya lekukan kecil itu untuk menyimpan seperti kunci-kunci. Nah tapi kayak untuk menyimpan kanebo pun itu nggak bisa gitu. Kalau misalkan mau memaksakan menyimpan kanebo itu tuh nggak bisa beserta dengan kemasannya gitu. Jadi emang bener-bener harus sih kanebonya aja gitu. Soalnya saya pernah ketika saya memutuskan untuk menyimpan kanebo di bawah jok si Bison ini karena nggak sama tempatnya gitu ya, jadi si kanebonya cepat kering gitu. Alhasil ketika setiap mau dipakai harus dibasahin dulu gitu. Padahal kan ketika misalkan si Bison ditaruh di parkiran terus kehujanan, itu kan butuh cepat ya untuk dilap gitu. Nah tapi kanebonya kering gitu, jadi ya useless juga gitu. Nah terus menurut saya bagasi ini sangat penting untuk motor harian. Jadi motor harian ini menurut saya sih harus ada bagasinya. Karena sepengalaman saya nih ya, kalau untuk harian itu kan misalkan dipakai ke sekolah, dipakai ke kantor gitu. Nah ketika misalkan musim hujan tiba, itu tuh sangat penting gitu untuk membawa jas hujan gitu kan. Terus misalkan sendal gitu untuk ganti sepatunya. Jadi bagasi ini memiliki fungsi yang penting gitu kalau menurut saya ya, untuk ada di motor harian, dan si Bison nggak punya gitu. Nah itu mungkin kelemahan yang pertama. Nah, macet cuy. Oke, macet sekali, macet. Kelemahan si Bison yang kedua ketika digunakan untuk motor harian ini, ketika saya menggunakan si Bison untuk berbelanja khususnya berbelanja bulanan. Jadi saya pernah beberapa kali belanja bulanan pakai si Bison gitu kan. Ya yang namanya belanja bulanan pasti gak sedikit dong belanjanya. Alhasil ketika pulang-pulang membawa 2 kresek yang lumayan besar. Nah itu tuh repot banget gitu ketika berbelanja menggunakan si Bison. Jadi kreseknya itu yang satu diapit di tengah, terus kresek yang kedua saya taruh di tangki di sini di depan gitu kan. Wah itu repot banget gitu. Jadi si Bison ini nggak cocok lah ya untuk digunakan sebagai motor belanja gitu. Nah untuk kekurangan yang ketiga, ini sebenarnya nggak dirasakan oleh saya pribadi sih, tapi mungkin saja kekurangan yang ketiga ini dirasakan oleh teman-teman. Dimensi motor si Bison ini cukup besar sih ya menurut saya. Nah dengan dimensi yang besar, handling motor si Bison ini bakal cukup berat sih mungkin untuk sebagian orang ya. Dan dengan handling yang berat sehingga membuat si Bison ini sedikit sulit gitu untuk menerobos kemacetan gitu kan, selap-selip di antara mobil-mobil gitu. Nah mungkin untuk sebagian orang yang memiliki postur badan relatif kecil gitu, bakal sedikit kesulitan gitu ketika menggunakan si Bison untuk sehari-hari dan menghadapi kemacetan gitu. Nah bahkan untuk saya pribadi yang memiliki postur badan tingginya 180 terus berat sekitar 90, si Bison ini ya memang cukup sulit gitu ketika berusaha untuk menembus kemacetan gitu. Apalagi untuk masuk ke antara sela-sela mobil gitu, kurang fleksibel gitu. Namun ketika untuk dipakai di kemacetan itu kerasa sih kurang nyaman gitu kan. Oh ya, tadi itu mungkin kekurangan Bison ketika digunakan untuk motor harian ya. Nah sekarang kita bahas kelebihannya. Kelebihan si Bison ini muncul ketika digunakan untuk sunmori, untuk touring gitu. Ya untuk riding santai gitu. Kelebihan si Bison ini muncul kalau menurut saya ya. Karena pertama, selama saya menggunakan si Bison touring ke Dieng dan ke Yogyakarta, saya belum pernah mengalami masalah yang berarti di si Bison ini gitu. Kayak mogok gitu, nggak pernah. Paling waktu digunakan ke Dieng itu pernah sempat masuk bengkel di tengah jalan tuh gara-gara rantainya. Nah tapi rantai itu juga muncul ketika emang saya waktu itu tuh gak merawat rantai dengan baik gitu. Jadi waktu pergi tuh emang rantai tuh kayaknya
harus diganti gitu kan. Tapi saya tetap memaksakan untuk dipakai ke Dieng. Nah, alhasil ketika di tengah jalan itu tuh rantai mulai bunyi-bunyi seperti ya kayak mau putus gitu. Alhasil waktu di daerah mana ya dulu tuh, saya ke bengkel gitu dan ganti rantainya aja, bukan gear set. Nah, jadi si Bison ini menurut saya motor yang gak rewel gitu. Nah, saya sedikit heran sih ketika ada beberapa yang komen di kolom komentar ngomong kalau si Bison ini rewel gitu. Nah, yang kedua, untuk ukuran motor tahun 2010 terus masih menggunakan teknologi karburator, si Bison ini memiliki konsumsi bensin yang cukup irit sih kalau menurut saya. Jadi saya pernah bereksperimen, konsumsi bensin motor si Bison ini sekitar 30 sampai 35 km per liter. Kalau menurut saya sih dengan cc segitu, terus motor pabrikan tahun 2010 masih pakai karburator, itu tuh cukup irit sih kalau menurut saya. Jadi saya pernah waktu ke Jogja itu ngisi full tank dari Bandung ya, sebanyak 12 liter menggunakan premium waktu itu tuh. Nah, ternyata 12 liter itu saya sampai ke Jogja tanpa isi bensin di pertengahan jalan. Padahal jarak Bandung-Jogja itu sekitar 400 sampai 500 kiloan gitu kalau nggak salah ya. Itu tuh hanya satu kali isi bensin gitu. Jadi dengan kapasitas tangki yang besar, terus konsumsi bensinnya itu relatif irit, maka si Bison ini sangat nyaman gitu, atau menjadi pilihan baik untuk digunakan sebagai motor touring gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman banyak ya pengguna Bison yang sering touring gitu pakai si Bison. Gimana coba pengalaman teman-teman touring menggunakan si Bison? Coba komen aja di kolom komentar, kita sharing gitu ya. Nah, dengan tipe si Bison yang sport naked seperti ini membuat posisi ridingnya itu lebih enak, dan ketika dipakai riding jarak jauh itu nggak cepet pegel gitu. Nah, selain itu jok motor si Bison juga lumayan tebal sih ya untuk di bagian pengemudinya, membuat si Bison menjadi motor yang bisa dibilang cocok sih untuk dipakai touring gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah touring menggunakan si Bison, coba share pengalamannya ya di kolom komentar. Nah, mungkin itu saja pengalaman dari saya selama menggunakan si Bison ini selama 10 tahun. Saya gunakan sebagai motor harian, terus motor touring, dan kurang lebihnya seperti itu sih. Mungkin video ini bisa membantu teman-teman semua yang berminat untuk membeli si Bison di tahun 2020 ini. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memutuskan kira-kira cocok nggak ya si Bison ini untuk dimiliki gitu. Nah, oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Makasih untuk teman-teman semua yang udah sering nonton channel Fikri Motovlog. Makasih banyak. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa komen di kolom komentar. Makasih banget untuk teman-teman yang udah sering nonton channel ini. Makasih banyak. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini. And see you di video selanjutnya. Bye-bye.